Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar kembali bersama Ustazah Resti pada mata pelajaran BMR. Materi hari ini adalah adab berbahasa. Bahasa memiliki fungsi sebagai alat komunikasi, penanda jati diri, dan cerminan budi. Bila seseorang berkata tidak baik, maka karakter diri seseorang juga akan dinilai tidak baik. Maka, adab dalam berbahasa dalam Melayu Riau merujuk pada nilai kesopanan dan kepatutan. Penanda adanya adab-adab dalam berbahasa dapat dilihat dari kata-kata yang digunakan dan sikap ketika berbicara. Kata-kata dan sikap seseorang dalam berbicara akan memperlihatkan wataknya. Seseorang yang pandai memilih kata serta bersikap sopan dan patut, maka seseorang tersebut akan dinilai sebagai seorang yang beradab. Dalam budaya Melayu Riau, bahasa disebut sebagai cerminan budi. Artinya, baik atau buruknya budi seseorang dapat dilihat atau didengar dari bahasa yang digunakan. Oleh karena itu, adab berbahasa dalam kebudayaan Melayu Riau sangatlah penting untuk diamalkan. Nah, dalam pemilihan kata, kita harus memperhatikan 4 hal. Yang pertama, memahami makna kata. Jadi sebelum berucap, kita harus memahami makna kata. Karena setiap kata itu memiliki makna. Makna kata dapat berubah dalam kalimat yang berbeda-beda. Artinya, makna kata bisa menimbulkan dampak berbeda jika digunakan dalam kalimat yang berbeda. Nah, dengan demikian, ketepatan dan kebenaran pemilihan kata sangat penting untuk mengungkapkan makna kata yang diinginkan. Nah, dalam pemilihan kata, kita juga harus memperhatikan, memahami situasi serta kondisi ketika berbicara. Nah, tindakan seperti ini sangatlah penting. Jadi, memahami situasi dan kondisi itu sangatlah penting dalam berbicara. Pastikan situasi dan kondisi berbicara dalam keadaan baik. Nah, situasi dan kondisi yang baik ini berpengaruh pada ketepatan dan kebenaran pemilihan kata. Yang ketiga adalah memahami majelis tempat berbicara. Pemilihan kata ini juga harus disesuaikan dengan majelis tempat berbicara. Jadi, tempat berbicara ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama, majelis resmi, dan yang kedua adalah majelis tidak resmi. Yang berikutnya adalah mengenali lawan berbicara. Mengenali lawan berbicara bertujuan untuk mempermudah bertutur sapa. Ketika kita telah mengenali lawan bicara, maka kata yang akan digunakan dapat disesuaikan. Misalnya, jika lawan bicara lebih tua, maka harus menggunakan sapaan dan tidak berbicara mengada-ngada. Nah, selain pemilihan kata, kita juga harus memperhatikan sikap-sikap yang baik ketika kita berbicara. Yang pertama itu adalah jujur. Sikap jujur menjadi landasan orang untuk mempercayai apa yang kita bicarakan. Jadi jangan sampai kita berbohong kepada orang lain, karena sekali kita berbohong, orang lain tidak akan pernah percaya lagi kepada kita. Yang kedua adalah berkata baik. Jadi sebelum berbicara, kita harus memikirkan terlebih dahulu. Jangan sampai ucapan yang kita lontarkan
menyinggung perasaan orang lain, apalagi sampai menyakiti hati orang lain. Jadi itu nggak boleh. Sebelum berbicara harus kita pikirkan terlebih dahulu. Yang ketiga itu tidak ghibah. Ghibah ini sangat dilarang karena dapat menimbulkan adu domba. Ghibah itu kan perbuatan membicarakan keburukan orang lain dan itu tidak boleh. Yang keempat adalah mendengarkan. Jadi ketika orang lain berbicara, kita harus mendengarkan dengan baik. Karena sikap mendengar dengan baik ini akan berpengaruh pada keakraban. Yang selanjutnya adalah tidak memotong pembicaraan. Yang keenam, tidak mendebat. Dan yang ketujuh, tidak mengutuk atau berbicara kotor. Jadi, dalam kehidupan orang Melayu, berkata kotor itu dianggap tidak berakhlak. Orang yang berkata baik lebih disenangi dan memiliki banyak teman. Oke, sikap yang terakhir, sikap dalam berbicara yang terakhir adalah tenang dan tidak tergesa-gesa. Jadi, berbicara harus dalam keadaan tenang agar apa yang disampaikan dapat dipahami oleh pendengar. Jadi ketenangan dalam berbicara juga mencerminkan ketenangan jiwa seseorang. Oke, Ananda, untuk hari ini pembelajarannya sampai di sini. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya.